Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Shalom anak-anak ini semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan Miss Orman Hutagawa. Nah, topik kita hari ini adalah wawancara. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita masuk ke pengertian dari wawancara, Miss mau tanya dulu. Apakah kamu sudah pernah melakukan yang namanya kegiatan wawancara? Kegiatan wawancara itu kegiatan tanya jawab kepada orang lain. Nah, kalau sudah pernah, lalu apa yang kamu tanyakan? Dan siapa yang kamu tanyai? Oke, sebelum menjawab itu, Miss akan jelaskan dulu pengertian wawancara. Nah, wawancara itu adalah kegiatan menemukan informasi dengan melakukan proses tanya jawab kepada narasumber. Nah, wawancara punya dua unsur, yaitu ada yang disebut dengan pewawancara dan ada yang disebut dengan narasumber. Lalu, apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang menanyai orang lain, dan pewawancara adalah orang yang membutuhkan informasi. Jadi, ingat ya, proses dari kegiatan wawancara adalah tanya jawab. Nah, yang menanyai adalah si pewawancara. Lalu kita akan masuk ke narasumber. Narasumber adalah orang yang ditanyai atau orang yang memberikan informasi. Jadi, proses tanya jawab yang melakukan kegiatan menjawab adalah si narasumber. Nah, bagi kamu yang belum pernah melakukan kegiatan wawancara ataupun yang sudah pernah, Miss akan berikan tahap atau cara untuk melakukan kegiatan berwawancara. Nah, tahap-tahap untuk melakukan wawancara. Yang pertama, kamu harus menentukan tema. Nah, jadi kamu akan membuat wawancara, kamu akan melakukan wawancara dengan menentukan tema apa yang akan kamu buat. Misalnya, tentang cara merawat tumbuhan. Kemudian, cara memasak kue. Kamu bisa melakukan tema-tema apapun yang akan kamu jadikan topik wawancara. Yang kedua, kamu harus menentukan siapa narasumbernya. Ingat ya, narasumber adalah orang yang akan kamu tanyai. Jadi, pastikan narasumbernya, orang yang kamu tanyai, paham atau ahli dengan topik yang akan kamu tanyai. Jadi, misalnya kamu akan menanyakan bagaimana cara menanam bunga anggrek. Jadi kamu boleh tanya sama orang tua atau ibumu yang mengerti cara menanamnya, atau tukang kebun boleh. Jadi jangan ditanya sama pedagang. Yang ketiga, kamu harus membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan yang kamu buat atau yang sudah kamu susun harus berdasarkan kata tanya adik simbab. Ya kan? Nah, nanti kata tanya ini akan dijelaskan. Nah, yang keempat, kamu akan mengajukan pertanyaan. Ingat, untuk mengajukan pertanyaan, kamu harus bersikap sopan. Jadi, gunakan kata sapaan. Kalau dia lebih tua dari kamu, gunakan kata Pak, Bu, Kak, Bang, atau apapun itu. Yang jelas, gunakan bahasa yang sopan dan jangan menyinggung perasaan si narasumber. Karena ketika orang tidak nyaman dengan pertanyaanmu, dia tidak akan terbuka, dia tidak akan menjawab pertanyaanmu dengan benar-benar. Oke? Kata tanya adik simbab tadi adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, penggunaannya akan Miss jelaskan seperti video berikut ini. Nah, kata tanya adik Simba tadi memiliki fungsi. Nah, fungsinya sebagai berikut. Nah, kalau kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian, kata tanya di mana. Nah, kalau di mana, dia menanyakan
lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi. Lalu kapan? Kapan menanyakan waktu, pagi kah, sore, pukul berapa. Nah, jadi waktu terjadinya si peristiwa tersebut. Kemudian S, siapa? Menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Siapa yang mengurus tanaman, siapa yang ikut dalam kegiatan memasak, siapa yang mengajari. Nah, jadi kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab? Sebab sesuatu hal terjadi, sebab peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya mengapa tanaman jika dijauhkan dari matahari pertumbuhannya berkurang. Nah, jadi alasan-alasan yang dibutuhkan ditulis dalam kata tanya mengapa. Lalu bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu, proses peristiwa itu terjadi, atau menanyakan keadaan atau situasi. Jadi kamu boleh tanya, bagaimana keadaan tanaman jika diletakkan dalam rumah? Bagaimana keadaan tanaman jika tidak disiram selama seminggu? Nah, kamu boleh membuat pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau nominal dari sesuatu hal. Misalnya kamu tanya, berapa sih harga tanaman mawar jika bunganya sudah mekar? Nah, kamu boleh bertanya seperti itu ya, nak. Oke, itu adalah fungsi dari kata tanya untuk digunakan ke dalam wawancara. Nah, Miss ada kasih tantangan seru bahasa Indonesia untuk kamu. Tantangannya adalah buatlah 5 daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada papa, mama, kakek ataupun nenek. Jadi daftar pertanyaannya akan dibuat ketika kamu akan berwawancara dengan mereka. Jadi kamu boleh tanya kepada salah satunya ya, nak, bukan semua. Boleh papanya atau mamanya atau kakeknya atau neneknya. Jadi siapa aja yang punya waktu dan bisa kamu wawancarai. Hanya membuat 5 daftar pertanyaan. Oke, temanya adalah tumbuh kembangku mulai dari bayi hingga sekarang. Nah, kata tanya yang muncul yang menjadi contoh adalah berapakah berat badanku ketika aku lahir? Kemudian bisa juga kamu gunakan kata tanya usia berapakah aku saat masuk TK? Lalu kata apa yang pertama kali aku ucapkan ketika aku masih bayi? Nah, kamu boleh buat banyak pertanyaan yang seperti itu. Oke anak-anak Miss, demikianlah penjelasan Miss hari ini tentang wawancara. Salam sehat buat kita semua, tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.